Good morning, selamat pagi pemirsa Tipikor Sumatera News dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Rabu 22 April 2026 ya. Reporter kami atas nama Rajali melaporkan adanya sebuah kisah seorang lelaki yang sangat-sangat inspiratif di kota Medan. Kisah inspiratif dari seorang pelaku usaha kecil di kawasan kota Medan, namanya Pak Ponimin. Sekarang ini beliau dapat dikatakan sukses dan mapan hidupnya secara materi dengan berbagai fasilitas. Pemirsa, hal itu diperolehnya setelah bekerja keras dan cerdas menapaki usaha pabrik tahu yang dirintisnya dari nol. Hingga kini berhasil mendulang rupiah berkelimpahan. Wow, asik ya. Sangat beruntung sekali hidup Pak Ponimin. Tunggu dulu kawan. Sebelum sukses seperti sekarang ini, Pak Ponimin sebelumnya hanyalah seorang pedagang roti keliling loh. Pemirsa, sesungguhnya perjalanan hidup Pak Ponimin tidaklah mudah. Beliau memulai usahanya dengan berkeliling menjajakan roti mengayuh sepeda dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam. Namun dengan niat mengubah takdir hidup secara bertahap, beliau mengumpulkan uang lalu menjadi modal dan membeli becak bermotor plus gerobak dengan seteling roti. Dengan niat untuk menjual roti lebih banyak lagi, Pak Ponimin sengaja membeli sepeda motor dengan gerobak. Tidak berhenti di situ, beberapa waktu kemudian, pemirsa, Pak Ponimin menjual kembali sepeda motor gerobaknya demi mewujudkan impiannya untuk membuka usaha produksi tahu. Keputusan besar yang diambil Pak Ponimin pada saat itu adalah titik awal perubahan dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun membuka usaha produksi tahu yang terus berkembang pesat, sehingga sejumlah pelanggan hadir dari luar kota berdatangan ke pabrik tahu Pak Ponimin untuk membeli tahunya dan bertransaksi. Umumnya, para pembeli tahu akan menjadi langganan dan terus bertransaksi via telepon untuk meminta sejumlah produksi tahu yang dibutuhkannya. Pembeli tahu pun datang silih berganti ke pabrik tahu Pak Ponimin. Pembelian tahu dari luar kota akan diantar via ekspedisi angkutan. Pemirsa, tingginya minat masyarakat terhadap tahu produksi Pak Ponimin membuat usahanya makin dikenal luas di Siantro, Kota Medan. Kepada reporter kami Rajali, Pak Ponimin berucap, "Semua ini bisa saya capai berkat rasa syukur dan kerja keras. Saya pun tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini," sebut Pak Ponimin kepada reporter Tipikor Sumatera News pada tanggal 21 April kemarin. Tim wartawan yang meninjau langsung ke pabrik tahu Pak Ponimin menyaksikan aktivitas proses pembuatan tahu yang terus berjalan dan antusias pembeli tahu yang tidak pernah sepi. Pemirsa, apa yang dialami Pak Ponimin adalah bukti nyata bahwa usaha yang dibangun dengan ketekunan dan keikhlasan dapat membuahkan hasil yang manis. Kisah Pak Ponimin ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi kita semua, bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang panjang, disertai kerja keras dan kerja cerdas. Dan ada satu lagi pesan Pak Ponimin, pemirsa, bahwa rasa syukur jangan pernah putus menghadapi berbagai kondisi hidup, berat atau ringan keadaan hidupmu saat ini. Jangan lupa tetap bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Bukan pabrik tahu.
Ini kedatangan pabrik tahu ini sering nggak kemari bang? Setiap hari kita Setiap hari bang. Berapa pasaran bang pengambilan tahu ini bang? Kalau yang saya ambil ini kan ukurannya yang sedang, kan cuman ada juga ukuran besar, kan jualnya pun dia orang tua. Saya sih ambil yang sedang ukurannya, saya jual 45.000, tapi ya untuk diisi lagi gitu kan. Bang, nanti biar dikasih anakku ya. Jadi biasanya pengambilan berapa banyak bang? Karena saat ini lagi ekonomi apa ya masih mengurangi bang. Mengurangi bang ya. Mengurangi lah. Bagaimana bang ngerasa tahunya itu bang? Kalau ngerasa tahu sih ya, kalau kan untuk tahu isi ya pasti enak lah, Enak, kita ya? pakai isi lagi kan. Jadi sama tahu putih kan memang untuk sayur apa, ini kan kita berdagang kan. Sudah berapa lama tadi bang? Bermitra ngambil ini? Langganan kemarin, Iya. sekitar udah 4 tahun nggak salah mulai berdagang. 4 tahun bang. Oke, abang usaha apa nih bang? Ya jual jajanan gorengan. Jajanan gorengan. Ini abang 4 tahun. Kualitasnya lah. Jauh-jauhnya sih kita kan berdagang. Banyak pabrik. Banyak pabrik, cuman kan nggak semua ada tarik goreng kan, ada di sini berapa. Cuman saya sih milih dari sini karena cocok gitu. Beda-beda bentuknya kan. Terima kasih bang Munte. Bang Munte tadi bang. Ya. Oke bang. Bagaimana tanggapan kakak pengambilan tahu nih? Apa yang jadi kakak tergiur pengambilan tahu nih kira-kira? Murah? Enak, beda dengan tahu-tahu yang lain kan. Karena tahunya pun juga fresh terus kan di sini kita tahunya enak lah pokoknya, isinya pun juga nggak kopong-kopongan. Jadi isian dalamnya masih bisa dipakai untuk jualan kami juga kan. Oh, sebelum kakak jualan juga ya? Sebelum sudah berapa lama nggak pengambilan nih kak? Apa? Sudah berapa lama pengambilan kerja sama dengan ini? Oh, kalau pengambilan ini kami udah dimulai dari bulan-bulan lalu ya. Oh, bulan lalu.